Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Apa kabar semuanya? Ya, pertanyaan itu mungkin dulu terkesan pertanyaan basa-basi ya, tapi sekarang itu menjadi pertanyaan penting karena banyak yang jawabannya tidak sedang baik-baik saja. Termasuk di Realita TV ini, di Sarita ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa sudah berapa minggu ya? Kita 3 minggu ya, nggak 3 minggu ya, 3 minggu tidak tayang begitu, tidak menampilkan program-program baru. Karena mengapa begitu ya? Kalau akhir-akhir ini ada yang menghilang itu alasannya biasanya dua saja. Kalau tidak karena takut ditagih hutang, karena kena COVID atau corona. Nah itu yang terjadi di Sarita ya. Karena saya ini tadinya saya tidak mau mengungkapkan begitu ya, tapi udahlah ya, saya umumkan saja begitu ya. Sarita beberapa minggu yang lalu tidak tayang karena saya terkena COVID begitu ya, positif COVID. Pada saat tanggal 5 ya, tanggal 5 itu saya sudah mulai merasa sakit, tapi terkonfirmasinya atau PCR-nya tanggal 7 begitu ya. Saya saat ini ingin menceritakan pengalaman selama menderita COVID ini, karena ya siapa tahu ini bisa memberi manfaat bagi yang lainnya. Karena COVID ini bisa dikatakan saya menyebutnya the king of surprise begitu ya. Begitu banyak kejutan-kejutan kalau kita sudah kena COVID. Tadinya tidak menyangka tiba-tiba bang begitu ya. Ini yang terjadi di keluarga saya karena mungkin saya ceritakan dulu dari awal ya. Saya setelah awal merasakan gejala itu hari Senin tanggal 5 Juli saya mulai merasa badan sakit-sakit begitu. Dan tidak demam tapi pilek. Besoknya saya sudah merasa lebih baik, tidak sakit badan, merasa baik-baik saja, tapi masih tetap pilek. Sehingga ya saya beraktivitas seperti biasa jadinya ya. Bahkan saya masih ke pasar. Ini memang hobi saya ya, agak aneh. Saya hobi ke pasar tradisional ya, karena menurut saya lebih menantang begitu ya daripada ke supermarket. Lebih banyak petualangannya, banyak barang-barang yang unik gitu yang tidak dijual di supermarket. Jadi saya memang suka belanja di pasar tradisional. Makanya hari Selasa dan Rabu itu saya masih ke pasar begitu ya, belanja. Dan anehnya saya seperti ada feeling begitu. Saya belanja banyak banget gitu. Padahal saat itu saya tidak tahu bahwa akan isoman ya. Jadi seperti nyetok begitu. Dan kemudian saya baik-baik saja. Rabu pagi itu saya masih jadi moderator sebuah webinar. Sekali lagi saya tidak merasakan apa-apa, gejala apa-apa. Tetapi kemudian Rabu siang ketika di rumah kan ada kucing ya. Terus ketika kucing itu buang kotoran, saya mulai perhatikan, biasanya kan saya selalu marah-marah, cepet-cepet dibersihin begitu ya di toilet pasirnya itu. Ini saya kok tidak ada bawa apa-apa ya? Saya mulai curiga. Loh, ini dia kok nggak bawa apa-apa kucing ini kotorannya. Saya langsung nervous ya, saya jangan-jangan ini COVID. Saya ambil minyak kayu putih, saya cium, tidak bau sama sekali. Saya ambil parfum, tidak bau sama sekali. Waduh, saya langsung wah ini positif ya. Langsung saat itu saya memang dari hari Senin saya sudah tidur terpisah sih, karena kalau saya di rumah kalau sudah ada yang nggak enak badan selalu tidur terpisah semua. Ya, saya langsung meminta suami dan anak PCR. Termasuk saya begitu ya, tapi saya nggak konsen di PCR-nya karena saya sudah yakin saya positif karena sudah hilang penciuman dan rasa juga. Tapi yang saya pikirkan itu takut menulari keluarga. Dan akhirnya saya telepon emergency untuk ke dokter begitu ya. Sempat ragu-ragu, menurut saya nggak perlu ke dokter deh. Karena saya sehat-sehat saja, tidak ada keluhan kata teman-teman. Apalagi banyak ya sebelumnya dikatakan bahwa corona ini self-limited disease ya. Artinya bisa sembuh sendiri katanya. Apalagi dengan minum-minum vitamin seperti itu. Jadi saya sudah minum madu, vitamin dan lain sebagainya. Udah nggak usah ke dokter begitu karena saya baik-baik saja. Tapi saya agak siangan mulai agak ragu. Benarkah saya baik-baik saja begitu? Apalagi saya lihat kemarin saya cuman sakit badan, nyeri-nyeri begitu. Dan sekarang tiba-tiba sudah kehilangan penciuman. Besok mungkin bisa lebih parah lagi. Jadi saya mulai ragu. Saya telepon teman-teman semuanya yang pernah menderita COVID, para penyintas ya, untuk tukar pikiran, diskusi. Dia bilang mereka sebaiknya ke dokter deh. Jadi meskipun kita nggak ada keluhan, pastikan dulu ke dokter dulu begitu.
Ya udahlah, saya langsung telepon dokter, ternyata tidak semudah itu karena pada tanggal itu adalah awal-awal PPKM di mana semua rumah sakit penuh, semua IGD penuh. Susah. Akhirnya saya telepon sebuah rumah sakit, itu hari Rabu ya. Saya dapat appointment hari Senin. Saya pikir, loh saya sakitnya Rabu, masa harus ke dokternya hari Senin, kan jauh sekali begitu ya. Akhirnya ya udahlah, nggak usah ke dokter, kembali lagi kesimpulan nggak usah ke dokter. Nah ini yang isoman saja begitu kan. Nah ini yang mau saya tekankan, agar semua ya yang sudah terkonfirmasi atau merasa dirinya terkena COVID harus ke dokter. Itu menurut saya, jangan sampai mengobati sendiri, isoman-isoman sendiri, karena itu bisa fatal akibatnya. Jadi akhirnya saya berubah pikiran. Untungnya saya berubah pikiran, saya datang tetap ke rumah sakit yang tadi mengatakan bahwa saya baru bisa ke sana hari Senin karena full. Saya ke sana dan benar saja saya ditolak ya, karena di sana itu situasinya sudah penuh sekali. Sudah seperti apa ya? Banyak sekali yang dalam kondisi parah juga. Kemudian beberapa menit nanti ada keluar peti mati yang sudah dibungkus plastik begitu. Kemudian kalau tidak begitu ada ambulans yang datang dengan keluarganya bilang ini saturasi sudah 60. Ya, tapi saat itu orang kalau sudah lagi stres ya mungkin tidak berpikir panjang ya. Saya cuma berpikir pokoknya harus sembuh aja deh. Saya bilang ke susternya, dia bilang ya seperti ibu lihat ini penuh, nggak bisa ibu kesini. Baru bisa nanti sesuai appointment hari Senin. Saya bilang nggak mungkin, Senin terlalu lama. Ya udah gini aja deh, ini biar pasiennya habis dulu, saya tunggui sampai habis, nanti saya giliran terakhir, saya bilang. Tapi saya harus diperiksa hari ini, saya bilang begitu. Oh iya boleh, kalau ibu sabar tunggu, ya udah tunggu saja. Itu saya di rumah sakit di IGD jam 11 siang. Dan saya baru punya kesempatan masuk ke dokter jam 7 malam. Jadi berapa jam itu saya ya antri di rumah sakit dengan pemandangan seperti itu ya, dengan pemandangan tadi itu ada yang sudah meninggal atau kondisi parah dan lain sebagainya. Dan saya sambil menunggu, saya telepon di rumah, saya minta suami PCR dan anak saya juga PCR anak saya 3 ya, yang paling besar dulu, yang kecil-kecil belum dulu, karena saya masih bingung kan mereka PCR. Setelah sampai di dokter, untungnya ya, karena ini kan di emergency itu dapat dokter saja udah untung-untungan ya. Untungnya saya dapat dokter yang menurut saya bagus begitu ya, karena komunikatif, edukatif begitu ya. Karena ada ya dokter yang kadang-kadang nggak banyak menjelaskan ke pasien, hanya ketik-ketik resep begitu ya di laptop begitu, ada di komputer sudah menjelaskan sedikit saja. Tapi kebetulan kemarin itu saya dapat dokter yang menjelaskan panjang lebar tentang COVID ini, sehingga saya dapat masukan banyak begitu. Saya waktu itu langsung disuruh tes darah dan paru karena memang COVID ini menyerang 2 itu, darah dan paru ya. Akhirnya dari tes darah itu diketahui angka D-dimer saya itu adalah 550, sementara normalnya 500. CRP saya juga 20 begitu, itu tinggi karena normalnya 5 ya. Saya 20. CRP itu adalah untuk parameter bahwa terjadi peradangan atau infeksi dalam tubuh kita. Normalnya adalah 5. Biasanya orang yang tidak terjadi infeksi atau peradangan, tapi karena saya ini cukup tinggi, yaitu 20. Sementara D-dimer tadi adalah indikasi bahwa terjadi penggumpalan darah di dalam tubuh kita begitu. Dan dokter tadi menjelaskan saya apa itu D-dimer dan apa akibatnya jika D-dimer naik begitu. Dia bilang ya D-dimer itu bisa jika naik akan menyebabkan pembekuan darah sehingga menghalangi aliran darah di tubuh kita ya. Ya sama aja Bu, seperti dia bilang jika tangan kita diikat begitu, diikat benang, otomatis darah terhalangi dan menjadi biru di ujungnya. Itu terjadi jika di jari. Ya, tapi ini kalau D-dimer naik bisa terjadi di mana saja. Kalau menghalangi jalur ke otak berarti aliran darah ke otak, oksigen ke otak juga akan terhalangi dan bisa mengakibatkan macam-macam ya. Yang fatal tentunya ya, bisa stroke, kalau ke jantung juga bisa serangan jantung, kalau ke paru bisa emboli paru dan banyaklah dampak kerusakan organ yang timbulkan jika D-dimer naik. Tentu saja saya jadi concern. Terus saya bilang 550 ini kan nggak tinggi tapi dok ya, karena kan 500 normalnya. Dan dokter itu bilang memang tidak tinggi angkanya Bu, cuman 50 naiknya. Tapi COVID ini harus diwaspadai, ini yang ingin saya sampaikan. Meskipun ibu tidak tinggi D-dimernya,
Dan waktu itu saya di foto rongsen juga kan, paru-parunya saya juga ada pneumonia dan ada cairan ya. Dan ini ibu foto paru-parunya juga putih, tapi putihnya tuh tipis, artinya nggak terlalu parah ya. Jadi kondisi ibu sebenarnya tidak parah, tapi COVID ini harus diwaspadai. Saya sering mendapatkan pasien, hari ini tidak parah, dedimer cuma naik sedikit, paru cuma sedikit, tapi jika tidak diterapi besok sudah parah, paru-paru tiba-tiba putih, dedimer tiba-tiba naik. Jadi jangan sampai telat, dokter bilang harus diterapi, harus diobati, dia bilang begitu. Akhirnya dari situ saya mengerti bahwa ini tidak bisa diremehkan, meskipun saat itu saya tidak ada keluhan apa-apa loh, tidak ada gejala apa-apa. Akhirnya saya diberi obat pengencer darah, kemudian ya juga obat untuk pneumonianya ya. Dan setelah itu ada beberapa obat lain. Setelah itu tentu saja ada Avigan waktu itu saya untuk antivirusnya dan azithromycin gitu. Dan saya pulang jam 9 malam. Dari jam 11 tadi saya kan ke IGD. Jam 9 malam saya baru sampai rumah. Di rumah itu saya dengar, saya nggak tahu ya, saya bukan ahlinya, tapi saya dengar banyak yang mengatakan ivermectin baguslah untuk mencegah agar tidak parah ya. Untungnya saya langsung cari, seperti biasa saat itu ivermectin hilang di pasaran ya, susah. Kalau sekarang katanya sudah bisa didapatkan di apotek ya, tapi waktu saya sakit itu tidak ada, karena saya ternyata butuh banyak ini, karena ternyata selanjutnya ada kejutan-kejutan lain ya. Saya diberi ivermectin juga oleh beberapa teman begitu ya. Kemudian saya lanjutkan cerita tadi, begitu saya positif, waktu itu akhirnya jam 10 sudah keluar, saya positif corona, PCR-nya, serumah saya kasih ivermectin. Suami saya kasih ivermectin, dosisnya itu diinfokan ya oleh teman saya itu hari pertama 1, ketiga, dan hari kelima. Jadi hari kedua, keempat tidak minum. Seperti itu semua, sampai termasuk asisten rumah tangga di rumah ya, ada 2 orang. Semuanya saya minum, tapi anak-anak tidak. Karena katanya anak-anak tidak boleh minum ivermectin. Jadi semuanya saya beri ivermectin meskipun mereka tidak bergejala dan mereka belum tentu positif ya. Belum tahu. PCR-nya belum keluar. Malam itu saya tidak bisa tidur. Sama sekali, sebenarnya saya sudah 2 hari tidak bisa tidur, insomnia ya. Saya baru tahu bahwa itu sebenarnya adalah gejala COVID. Makanya banyak yang kita tidak mengerti, yang dikiranya cuman pilek atau nyeri otot, ternyata salah satunya juga insomnia. Jadi saya sama sekali tidak tidur, kemudian apalagi saya stres ya. Yang paling berat dari COVID ini ketakutan kita untuk menulari orang-orang di sekitar kita, anak dan keluarga. Saya stres memikirkan harus kemana ini, harus isoman, karena saya tinggal di apartemen ya, yang nggak besar lah, kecil lah ya namanya apartemen. Ya, jadi tentu saja tidak aman saya di situ, apalagi ada berbagai fasilitas umum kan di apartemen. Jadi saya harus keluar dari rumah itu. Tapi tidak bisa malam itu juga karena sudah malam. Saya semakin tidak tidur memikirkan harus kemana. Akhirnya diputuskan saya pergi ke sebuah rumah ya, ada rumah yang bisa ditempati. Pagi-pagi saya langsung keluar, pindah dari apartemen itu ke rumah gitu, isoman. Dan saya sedikit tenang karena saya sudah tertangani. Saya sudah minum obat, saya sudah isoman. Harapan saya yang di rumah selamat, tidak tertular begitu kan. Ya, tapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini the king of surprise begitu ya. Setiap hari ada kejutan-kejutan. Setelah saya sedikit tenang, malamnya saya tidak bisa menghubungi suami saya. Setelah berhasil ternyata suami saya sakit. Padahal PCR-nya dia belum keluar. Sakit, suaranya juga sudah agak seperti orang pilek. Saya sudah ini positif juga. Nah, sebelumnya saya informasikan ya bahwa saya dan suami saya ini sudah vaksin begitu. Kemudian kalau yang lainnya belum ya, asisten rumah tangga belum, anak juga belum. Jadi di rumah cuma saya dan suami yang sudah vaksin. Saya pikir udahlah karena sudah vaksin mungkin tidak akan parah dampaknya ya, katanya kan seperti itu. Dan benar sih, di saya tidak parah ya, tidak ada masalah serius. Suami saya, langsung saya jemput. Saya katakan udah kita keluar dari apartemen itu. Anak-anak saya biarkan sendiri hanya dengan asisten rumah tangga. Saya berdua di rumah isoman. Saya pikir masalah selesai, begitu ya. Tapi besoknya ada kejutan lagi. Asisten rumah tangga ya, si Bibi di rumah telepon, saya sakit Bu. Aduh, saya akhirnya berangkat lagi jemput dia. Dia jemput dia dan saya tahu rumah sakit penuh semua. Even suami saya pun belum saya bawa ke rumah sakit ya, belum ke rumah sakit dia, karena penuh. Nah ini terus
mbak saya ini dibawa, si Bibi ini dibawa kemana ya? Akhirnya saya baru dapat info ternyata kalau kena COVID itu bisa langsung ke puskesmas. Akhirnya saya bawalah ke puskesmas. Di puskesmas itu untungnya sempat ditolak ya karena beda KTP, jadi harus sesuai dengan KTP puskesmasnya. Akhirnya di puskesmas itu si Bibi dapat obat lengkap ya, ada azitromisin, ada oseltamivir begitu. Sampai pulang di rumah, saya pinjam lah obat, kan dia dapat 5 hari. Dapat 5 hari obat, saya pinjamlah 2 hari, saya kasih suami saya, karena suami saya baru dapat dokter 2 hari lagi. Dengan harapan nanti kalau suami saya sudah dapat obat, saya bayar lah ini obatnya Bibi kan. Pokoknya yang penting obat masuk dulu, pikir saya begitu. Dan setelah 2 hari itu PCR suami baru keluar, dia positif. Dan PCR anak saya yang perempuan, yang paling besar, usia 15 tahun, itu negatif. Saya agak sedikit lega, oh anak saya negatif. Karena anak saya yang 15 tahun itu tidurnya dengan anak saya yang lainnya, kedua orang lagi, itu masih kecil-kecil, satunya umur 7 tahun, satunya umur 4 tahun. Jadi dialah yang menjaga anak saya di rumah, sementara kita isoman begitu kan. Udah, tapi akhirnya pembantu saya ini belum vaksin ya dia, saya takut dia parah. Tapi saya kasih ivermectin juga akhirnya. Dan ternyata alhamdulillah, itu cuma sehari dia sakit. Dia mengeluh badan sakit semua cuma sehari. Jadi kita semua praktis cuma sehari sakit. Saya cuma sehari, hari Senin itu sedikit nyeri otot. Suami saya juga sehari itu yang malam itu sakit. Besoknya sudah sehat. Dan si Bibi juga sehat. Cuma sehari dia sakit, besoknya sudah bantu saya bekerja dan lain sebagainya. Sudah seperti biasa. Saya sedikit lega begitu ya. Tapi lagi-lagi ada kejutan belum selesai. Besoknya ada telepon lagi. Anak saya yang perempuan ternyata sakit. Saya jemput lagi, saya PCR ternyata positif. Saya ingat bahwa ketika PCR tadi saya cerita di awal bahwa diantar oleh suami saya. Sementara suami saya itu kan sebenarnya positif. Jadi mungkin dia habis PCR lah tertularnya ya. Dia negatif. Dia positif, dia sakit. Saya jemput. Ketika saya jemput anak saya yang perempuan itu, saya lihat anak saya yang 2 adik-adiknya dikemanain. Nggak mungkin juga kan dia ditinggal hanya berdua kecil-kecil umur 7 tahun dan 4 tahun. Saya bingung. Tapi saya lihat yang besar, yang umur 7 tahun, yang laki itu badannya panas. Sementara yang adiknya umur 4 tahun hangat begitu ya, hangat, nggak terlalu panas. Ya udahlah, saya angkut semua. Akhirnya kita semua serumah isoman ya. Jadi ada saya, suami, anak yang besar 15, anak laki umur 7 tahun, anak perempuan umur 4 tahun, dan asisten rumah tangga 1. Jadi 6 orang di isoman. Tinggal 1 neni ya yang usianya dia 17 tahun. Saya nggak ngerti kenapa dia masih negatif. Saya antigen, dia negatif. Padahal kita tinggal di apartemen kecil ya, tapi dia tidak tertular. Tinggal 1 dia saja tidak tertular. Padahal dia juga belum vaksin ya. Saya tak tahu ya, mungkin daya tahan tubuhnya yang bagus atau bagaimana. Jadi tinggal itu 1 saja di rumah. Kita semua isoman. Di isoman ini akhirnya suami bisa dapat dokter, sudah minum obat. Demikian juga anak saya yang 15 dapat obat semuanya. Semuanya terkendali dan semuanya hanya sakit 1 hari. Demikian juga anak saya yang perempuan, hanya merasa demam, sakit itu 1 hari. Anak saya yang laki pun demam hanya 1 hari. Dia bahkan bukan 1 hari, pagi sakit, malam itu sudah turun panasnya. Nah inilah yang membuat saya lengah ya, karena saya pikir anak saya yang laki ini nggak apa-apa ya. Jadi yang 2 anak ini nggak saya bawa ke dokter memang ya, karena anak-anak saya pikir. Jadi yang dibawa ke dokter cuma saya, suami, anak perempuan umur 15 dan asisten rumah tangga. Dan itu berjalan hingga 2 minggu di isoman. Semuanya baik-baik saja. Kita seperti liburan di isoman itu ya. Semakin dekat dengan keluarga, bermain, bercanda semuanya. Ya malah mengambil hikmahnya lah kita ya. Malah udah nggak ada masalah. Hingga tanggal 24, kata saya sudah balik ke dokter, CT value saya sudah naik meskipun belum negatif saat itu. Tapi saya di rongsen paru-paru sudah membaik, D-dimer sudah langsung kembali normal. Jadi semuanya sudah normal. Saya kira mimpi ini sudah tidak ada apa-apa begitu ya. Kita putuskan untuk kembali ke apartemen tanggal 24 karena sudah 14 hari lebih kan. Karena menurut dokter itu hanya 10 hari plus 3 hari tanpa gejala, kita sudah tidak infeksius atau tidak menular. Sehingga kita beranilah pulang ke apartemen ya. Kita sekeluarga pulang itu dengan memasukkan koper-koper dalam mobil dengan senang seakan-akan pulang dari liburan begitu ya. Kita langsung pulang ke apartemen.
Dan ya namanya juga lama nggak pulang ya, semua senang, anak-anak saya senang ketemu mainannya dan lain sebagainya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, the king of surprise itu hanya bertahan sehari saja. Saya pikir ini sudah semua mengatakan bahwa usia virus ini 14 hari, 10 hari sudah mati begitu kan. Kemudian sudah akan sembuh sendiri tanpa diobati, bahkan ada yang mengatakan seperti itu. Tapi saya sama sekali tidak menyangka. Hari Jumat kita pulang ke rumah ya, hari Sabtu tiba-tiba anak saya yang laki-laki yang berusia 7 tahun itu diare. Diare ya pertama sih nggak terlalu sering ya, dia cuma lari aja ke kamar mandi, saya pikir udah mungkin biasa. Tapi setelah siang saya lihat kok dia tidur siang, karena dia tidak pernah tidur siang, kok ini tiba-tiba dia tidur siang. Saya pegang badannya ternyata panas tinggi. Saya panik loh. Saya pikir ini corona COVID sudah berlalu begitu ya. Kok tiba-tiba setelah 14 hari yang katanya sudah sembuh orang-orang, ini tiba-tiba muncul lagi gitu. Cepat-cepat saya bawa ke emergency. Nah, saat itu di emergency kondisinya sudah berubah ya, tidak seperti yang awal tadi saya kenal di mana penuh, banyak peti mati dan orang yang parah. Sekarang sudah agak lebih lengang emergency roomnya ya. Ya mudah-mudahan ini pertanda bahwa memang sudah turun yang terkena COVID ya. Kemudian saya bawa ke emergency, di sana ketemu dokter. Nah, di emergency di IGD kan bukan dokter anak, dokter umum adanya. Ya, di sana cuma diberi obat, dia bilang ya seperti biasa, SOP-nya atau protapnya itu kan tes darah dan tes paru. Anak saya tes paru, tidak ada masalah di parunya, tapi dimernya, seperti yang saya katakan tadi, pengumpalan darah, dia 600, lebih tinggi dari saya. Saya tadi kan 550. Dia 600, padahal angka normalnya adalah 500. Tentu saja saya concern, saya tanya ke dokter, kata dokter, ini tidak terlalu tinggi kok Bu, sebenarnya yang tinggi itu di atas 1000, baru berbahaya, baru ada penyumbatan dan menimbulkan gejala. Kalau 600 saja tidak apa-apa, kata dokternya. Ya tapi kalau ini 600 saja dok, tapi kalau bertambah lagi saya kan jadi takut juga gitu, kalau menjadi buruk begitu. Ini kan sudah dikasih obat, mudah-mudahan tidak, katanya gitu. Ya saya menenangkan diri ya, mudah-mudahan benar, saya pulang. Sampai di rumah anak saya dikasih obat, obatnya itu obat diare biasa saja begitu ya, dan tidak dikasih antivirus karena kata dokternya antivirusnya virusnya sudah mati, dia bilang ini kan sudah 14 hari, ya cuma dikasih antibiotik. Dan di hasil lab anak saya itu ada tes namanya CRP ya, CRP ini tes yang menunjukkan atau parameter peradangan di tubuh kita. Jadi bisa menunjukkan bahwa tengah ada infeksi ya. Nah, CRP anak saya itu sudah tinggi, waktu itu sudah 18. Seperti saya katakan tadi normalnya mestinya 5. Setelah itu setelah pulang ke rumah ternyata anak saya tidak membaik, semakin parah. Diarenya setiap 10 menit, bahkan tidak sampai ke kamar mandi ya, baru jalan kamar mandi itu dia sudah tidak bisa menahan. Sampai di tempat tidur, panasnya tinggi, diare semakin sering, tentu saja saya panik. Saya hubungi dokter anak, karena kan tadi saya ke emergency baru ketemu dokter umum. Ya, dokter anak itu tidak ada yang mau dengan pasien COVID, hanya bisa telemedicine. Oke, telemedicine. Saya hubungi rumah sakit yang biasanya kita ke sana. Itu hari Sabtu, kita baru bisa dapat appointment karena penuh hari Senin. Hari Minggu libur. Saya bilang, diare kayak gini masa harus nunggu hari Senin begitu kan. Akhirnya saya tanya rumah sakit lain, saya ketemulah dokter anak, saya telemedicine di sana. Ya, diberi penjelasan bahwa sebenarnya ini kalau anak kecil ini kondisi sudah kritis ya Bu ya, karena kan kita tidak tahu kalau sudah diare dengan D-dimer naik itu bagi anak-anak sangat riskan. Meskipun anak saya masih bisa makan dan minum, tapi setiap makan dan minum keluar lagi kan begitu ya. Akhirnya dokter itu ngasih tahu, Bu, ibu ke emergency lagi sekarang, balik lagi, usahakan minta dirawat. Ibu maksa deh harus dirawat begitu. Jangan bilang kalau anaknya bisa makan bisa minum, bilang aja nggak makan nggak minum jadi harus dirawat begitu. Karena ini kalau dirawat lebih terkontrol begitu. Akhirnya dengan saran dokter anak itu saya ke emergency lagi. Di emergency lagi tuh anak saya minta makan, jadi di suster lihat tuh anak saya masih mau makan ya meskipun diinfus. Kemudian di tes lab lagi, saya minta tes lab lagi. Dan saya kaget, D-dimernya naik. Kalau kemarin hanya dalam waktu sehari naik. Kemarin 600, sekarang menjadi 880. Jadi naik 280 hanya dalam waktu sehari. Dan CRP-nya yang menunjukkan infeksi atau peradangan di tubuh kita itu naik. Kalau kemarin 18, sekarang jadi 60.
Padahal normalnya adalah 5 tadi. Saya sudah semakin khawatir kan, dan semakin sering diare. Tapi dokter itu bilang, ya ini kan obatnya nggak dikasih antivirus. Coba kita kasih obat lain lagi, kata dokter. Antivirus dan obat ditambahin. Mungkin setelah ini sembuh. Mungkin saya kan jadi takut juga. Dok, saya mau dirawat. Ya memang idealnya dirawat, tapi kan penuh, kata dokternya. Di sini penuh, nggak ada kamar. Kemudian ya nanti kita tanyakan lagi lah di Fatmawati dan lain-lain. Tapi pulang aja dulu begitu ya. Nah, setelah mau pulang, saya sempat aduh gimana ya, ini anak saya menurut saya harus dirawat begitu. Saya pulang, anak saya muntah. Saya semakin feeling saya ini this is not good ya. Pokoknya ini pasti something inilah very bad lah. Terus akhirnya saya balik lagi, nggak bisa, saya bilang anak saya harus dirawat, saya bilang gitu. Ini sudah muntah ini. Ya tapi nggak ada. Pokoknya cari dulu deh, saya bilang begitu. Akhirnya dicari-cari, tetap nggak ketemu. Akhirnya saya tetap pulang lah. Saya sambil pesan ke susternya, tetap dicari. Iya kita carikan. Kita pulang akhirnya. Anak saya mandikan karena habis muntah ya, meskipun masih panas badannya. Dikasih penurun panas itu cuma turun sebentar, nanti panas lagi. Akhirnya alhamdulillah malam begitu ya, habis maghrib dapat telepon dari rumah sakit, anak saya dapat rawat inap, dapat kamar begitu ya. Langsunglah kita bawa ke rumah sakit di sana dan langsung diinfus, diberi obat mungkin lebih bekerja ya obatnya, karena anak saya malam itu bisa tidur nyenyak, diarenya setidak-tidaknya semalam itu berkurang begitu ya. Karena kan tidur ya, jadi tidak diare. Kalau malam-malam sebelumnya dia tidak tidur karena diare terus. Dan sudah diinfus, panasnya juga sudah sedikit turun. Saya agak lega begitu ya. Besok paginya, the king of surprise lagi. Saya lihat tag tangan anak saya sudah biru. Saya ingat penjelasan dokter di awal tadi yang jari diikat benang tadi itu. Jangan-jangan ini maksud dokter bahwa sudah terjadi penyumbatan begitu kan. Tangan-tangannya sudah memar biru, saya panik. Dan dokter anaknya belum datang karena jadwal dokter anak sore. Saya minta diteleponin dokter anaknya. Saya bilang dites dimer sekarang aja. Loh kan baru kemarin itu 880. Iya tapi ini sekarang harus dites lagi, saya bilang, karena kok ada memar biru. Oke, akhirnya dites lagi. Dites lagi hari itu dan hasilnya ini yang membuat benar-benar surprise lagi, kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan. Sudah naik lagi. Dari yang kemarin 880 menjadi 1050. Saya ingat penjelasan dokter bahwa di angka di atas 1000 baru akan menimbulkan gejala. Tentu saja saya nervous setengah mati ya. Tapi dokter belum mau memberi obat pengencer darah karena ini beda anak-anak dengan dewasa. Kalau saya 550 dedimer saya langsung dihantam dengan obat pengencer darah kan waktu itu. Makanya saya langsung normal. Nah kalau anak-anak dokter tidak berani karena ada resiko pendarahan. Jadi sebentar tidak dikasih. Terus akhirnya tapi saya panik lah. Terus kata dokter, ya ini karena sudah naik terus setiap hari 200 lebih naiknya. Jadi mau tidak mau anak saya harus diberi pengencer darah besok paginya katanya. Malam itu saya tidak tidur, saya lihat entah berapa kali saya ngelihat memar anak saya ini, saya berharap itu berkurang, hilang begitu ya. Tapi tidak hilang. Saya sampai menguatkan diri, saya bilang ya udahlah, ini kalau memang saya berusaha menghibur diri saya ya. At the end semua milik Allah lah, semua milik Tuhan lah. Ya sudahlah, saya mencoba menguatkan diri saya sendiri ya. Karena ya namanya anak, saya yakin setiap orang tua, setiap ibu pasti bisa membayangkan perasaan saya saat itu ya. Benar-benar gelisah, benar-benar tegang saat itu. Dan saya tidak tidur, saya hanya berdoa terus pastinya ya. Karena ya bagaimana ya kalau sudah namanya manusia, kalau sudah kepepet, apalagi yang harus dilakukan selain merengek-rengek ke Tuhan ya. Waktu itu ini agak sedikit saya bagi juga ini Mbah. Jadi bukan hanya saya ingin berbagi masalah medis saja ya. Saya juga membagi masalah saat itu ada doa yang benar-benar menguatkan saya ya. Saya ingat dulu diajarkan orang tua saya kalau tengah dalam keadaan kepepet atau kesempitan begitu, itu doanya Nabi Yunus waktu berada di perut ikan ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya karena maha suci Allah dan di situ penting karena disitulah kita mengakui bahwa kita adalah orang yang zolim. Jadi sebelum minta pertolongan ke Allah harus mengakui dulu lah bahwa kita juga zolim begitu ya. Jadi itu terus saya berzikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian saya juga membaca surat Al-Baqarah Al-Baqarah terakhir ayat berapa itu 285 286 ya yang amanah Rasul itu ya kan.
saya suka di Amanah Rasulu Bima Unzila itu kan. Saya suka ayat itu sebenarnya dari dulu memang saya suka membacanya, terutama ketika saya dalam situasi banyak beban ya. Karena di situ tuh ada doanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha begitu ya. Bahwa Allah tidak akan memberikan beban ke kita di luar kesanggupan kita. Jadi ini menguatkan kita bahwa saya yakin Allah sudah mengatur begitu sesuai dengan kemampuan kita ujian yang tengah ini, yang kita tengah hadapi ini. Kemudian ada juga doa di Amanah Rasul itu di surat Al-Baqarah itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum saya ketika saya lupa atau saya salah telah melakukan kesalahan. Jadi itu terus berdoa saja karena saya sudah nggak tahu apa yang bisa saya lakukan selain berdoa tentunya. Karena saya banyak baca di browsing di internet, ada juga kasus-kasus yang dimer naik, sudah dikasih obat tapi tidak turun begitu ya. Terus naik sehingga mengakibatkan fatal. Tentu saja saya takut ini yang terjadi di anak saya karena anak saya ini ternyata komorbid ya. Saya juga baru tahu bahwa anak saya ini overweight karena pandemi ini. Dulunya anak saya itu tidak gendut ya, karena pandemi dia guru taekwondonya udah diberhentikan, guru renangnya diberhentikan, aktivitasnya berkurang, dia jadi gain weight gitu. Saya baru tahu di rumah sakit itu beratnya itu ternyata sudah 46 kilo, padahal anak saya baru umur 7 tahun. 46 kilo itu sebagai perbandingan itu adalah berat badan saya ketika saya SMA begitu ya. Jadi ternyata anak saya ini overweight. Nah, overweight itu sangat memperburuk juga D-dimer tadi, pembekuan darah. Karena tidak kena COVID pun kalau kita overweight itu ada resiko D-dimer naik atau pembekuan darah, makanya ada kolesterol dan lain sebagainya itu ya. Apalagi ini terkena COVID begitu. Malam itu benar-benar malam yang menegangkan bagi saya karena besoknya anak saya akan diberi obat pengencer darah. Sudah dijelaskan ada risikonya ya, pendarahan tadi. Tapi saya itu satu-satunya jalan yang bisa dilakukan. Dokter memberinya resep yang paling ringan, dosis yang paling ringan, dengan sehari dikasih, besoknya tidak, dan kemudian sehari dikasih lagi. Jadi diselingi seharian tanpa obat. Dosisnya juga paling ringan, diberikan ke anak saya. Besok pagi saya sudah tidak sabar menunggu anak saya diberi obat pengencer darah karena saya lihat birunya semakin nyata, memar biru di tangannya. Kemudian setelah dikasih obat, hari pertama itu hari Selasa diberi obat, saya sedikit lega karena tidak ada efek apa-apa saya lihat di anak saya, dan anak saya membaik, diarinya semakin berkurang karena obat lain tentunya bekerja ya. Anak saya diarinya berkurang dan demamnya turun. Kemudian saya lihat memarnya sudah mulai memudar. Memar biru di tangannya sudah mulai memudar sampai kemudian hari Rabu diberikan dosis kedua. Itu anak saya sudah jauh lebih baik. Jadi dia sudah jalan-jalan, meskipun tetap pakai infus masih, sudah tidak diare hari Rabu itu. Dan saya sudah sedikit lega begitu ya. Sampai kemudian hari Kamis itu dites lagi. Inilah untuk mengetahui apakah obat-obatan itu bekerja atau tidak, apakah pembekuan darahnya sudah turun. Hari Kamis dites, dan inilah berita yang membahagiakan, seperti kita membaca pengumuman apa ya, saya membaca hasil tes laboratorium anak saya itu. D-dimer anak saya sudah kembali normal, 200 bahkan di bawah normal, batas tertinggi, 500 kan. Anak saya sudah 280 D-dimernya. Kemudian CRP-nya yang tadinya 60 turun menjadi 4. Di bawah normal juga sudah, batas normalnya kan 5. Jadi itu adalah hasil yang sangat bagus, mengingat di awal masuk D-dimernya 1050 tadi kan sebelum dikasih obat, dan kemudian CRP-nya tadinya 60. Jadi alhamdulillah sekali, saya sangat bersyukur. Dan langsung waktu itu anak saya sudah bolak-balik minta pulang ya, bolak-balik menanyakan, dia pikir infusnya itu adalah tanda mau pulang ya. Ini kalau udah habis nanti saya pulang, sudah menanyakan kucingnya seperti itu kan. Akhirnya saya bilang ke dokter, saya mau rawat jalan saja. Akhirnya dilepas infusnya semua dan kita bisa pulang ya. Ini foto ketika kita pulang. Dan saya nggak mau disebut alumnus COVID ya, karena biasanya ada yang posting di Instagram atau mana alumnus COVID gitu ya. Karena kalau alumnus biasanya ada reuni. Saya berharap kita semua tidak ada yang reuni dengan namanya COVID ini ya. Karena kita harus tetap hati-hati loh. Karena ketika saya di emergency tadi yang ramai itu, saya juga ngobrol dengan pasien-pasien lain. Beberapa pasien itu sudah terinfeksi 2 kali. Dan sialnya yang kedua itulah yang selalu lebih parah dari yang pertama.
Jadi kita tetap harus waspada ternyata dengan the king of surprise ini. Meskipun sudah sembuh, tetap harus hati-hati karena bisa reinfection, bisa tertular lagi yang kedua. Akhirnya kita pulang, sampai di rumah tetap ya minum obat-obatan sampai sekarang. Obat pengencer darahnya sudah dihentikan ya, tapi obat anti inflamasinya masih minum sampai sekarang. Tapi kondisi anak saya sudah benar-benar sudah jauh membaik ya, bisa dikatakan tanpa keluhan lagi. Ya jadi itu saja yang ingin saya bagi ya, bahwa saya tidak tahu mana yang bekerja, yang jelas semua di keluarga saya itu diminum ivermectin. Hanya anak saya yang laki ini yang tidak saya minumin, karena saya pikir dia sehat-sehat saja, buat apa saya pikir kan. Bahkan anak saya yang kecil yang umur 4 tahun setengah itu tetap saya kasih, karena dia sempat hangat 4 hari ya, saya kasih ivermectin, saya potong jadi 4, yang 12 gram itu saya potong jadi 4, jadi cuma 3. Tapi ini jangan ditiru ya, ini karena saya panik waktu itu, ini hanya saya pribadi ya. Jadi kalau teman-teman semua sebaiknya tetap harus ke dokter. Semuanya tetap harus resep dokter, konsultasi dengan ahlinya ya. Itu yang saya terlewatkan, salah saya dengan anak saya ini, saya tidak konsultasi dengan dokter. Jadi saya pikir anak saya yang laki ini dia sehat-sehat saja, tiap hari lari-lari sana lari sini. Jadi tidak saya kasih obat antibiotik atau antivirus, hanya saya beri vitamin-vitamin dan imbus saja begitu ya. Ini dan imbusnya itu pun saya hentikan terakhir-terakhir karena saya kira toh sudah 2 minggu, dan setahu saya imbus tidak boleh dipakai lebih dari 2 minggu. Jadi sudah tidak saya kasih waktu itu. Terus kemudian dia drop. Jadi sekali lagi saya ingatkan, mungkin saya ingin berbagi dalam kesempatan ini agar siapapun yang terkena COVID, positif COVID, jangan, meskipun tanpa gejala. Kalau sudah gejala udah pastilah ke dokter ya, pasti ke rumah sakit semuanya. Tapi kalau tanpa gejala itu tetap tidak boleh diremehkan ya. Karena tetap harus protapnya tetaplah harus tes darah dan rongsen. Meskipun kadang-kadang nggak harus juga ya kalau kita baik-baik saja. Tapi kalau sudah bergejala seperti saya waktu itu hilang penciuman, saya kira tetap tuh harus tes darah dan rongsen. Karena banyak yang pasien-pasien isoman yang saya tahu meninggal ya, kita tahu itu mungkin juga karena menganggap tadinya tidak apa-apa. Dan dalam hitungan hari, seperti penjelasan dokter tadi ya, bahwa dalam hitungan hari bisa langsung memperburuk. Mungkin kalau penyakit lain ada stadiumnya ya, stadium 1, 2, 3, 4. Nah si The King of Surprise ini dari stadium 1 bisa lompat loh langsung ke 4 dan langsung berakibat fatal. Jadi ini yang ingin saya sampaikan saja, makanya tadinya saya tidak ingin membagi pengalaman tentang COVID ini, karena toh sudah banyak yang kena ya, saya pikir sudah lah. Tapi akhirnya saya ingin berbagi juga ya, karena jangan sampai ada orang-orang lain yang kecolongan, terutama ke anak-anak. Dari keluarga saya semuanya hanya 1 hari sembuh saja sakitnya. Tapi anak saya dirawat dari hari Minggu sampai hari Kamis ya. Berapa hari itu berarti? 5 hari ya. Anak saya saja yang parah dan sempat kritis itu ya. Sempat riskan sekali ya, posisinya kritis begitu. Jadi mengapa anak saya tidak saya bawa ke dokter? 1, karena anak saya baik-baik saja waktu itu. 2, saya telepon teman-teman saya yang anaknya juga kena COVID. Pada umumnya anak-anak baik-baik saja, ya. Dan anak saya kan 2 ya, 1 umur 7 tahun dan 4 tahun. Yang 4 tahun juga baik-baik saja ya. Tidak saya bawa ke dokter waktu itu, tapi setelah yang kakaknya sakit saya bawa ke dokter. Tapi tetap tidak ada gejala apa-apa. Adiknya baik-baik saja. Hanya 1 ini ya, anak saya yang laki ini yang umur 7 tahun itu yang kemudian bergejala berat. Tapi kan kita tidak mau resiko ya. Jadi terutama para orang tua yang anaknya kena COVID, meskipun seringkali kalau udah kena COVID itu gejalanya ringan, tetap harus dibawa ke dokter. Anak saya tetap minum antivirusnya, tetap minum antibiotiknya, tetap minum, tetap. Apalagi kalau sudah panas ya. Jangan dianggap sudah sembuh, sudah selesai. Anak saya itu sudah sembuh loh, sudah 14 hari. Tiba-tiba blank hari ke-14 semuanya. Hari ke-14 ya, hari ke-15 dia baru sakit. Hari ke-15 yang seharusnya sudah selesai tiba-tiba parah. Jadi saya hanya ingin berbagi informasi itu saja. Semoga ini bermanfaat bagi yang lainnya untuk tetap waspada ya. Karena COVID ini benar-benar cepat sekali penularannya. Oh ya, tadi saya tidak sampaikan bahwa saya kan tadi tidak tahu bahwa terkena COVID, jadi saya tetap beraktivitas seperti biasa. Terakhir saya tapping Realita TV, itu program Sarita, Sarinya Berita, saya wawancara Ibu Siti Fadila Supari. Dan di syuting itu saya sempat ngobrol dengan kameramen, meskipun kita semua pakai masker ya, pakai masker double segala macam. Cuma ketika kita break,
saya ngobrol dengan salah satu kameramen begitu ya. Kemudian saya bawa kurma waktu itu. Saya nawarkan kurma ke salah satu kameramen, otomatis saya lagi makan kurma, otomatis saya lepas dong masker, dan kameramen itu juga melepas maskernya dan ambil kurma. Dan sempat ngobrol sebentar saja. Dan ternyata dia juga tertular. Jadi bisa dilihat gambarannya betapa cepat ini virus menularnya ya. Padahal cuma sebentar itu saja. Pada hari taping itu ada 4 orang kita ya. Hanya 1 kameramen itu saja yang tertular. Karena yang lainnya tidak lepas masker. Jadi di kesempatan ini saya ingin juga mengingatkan, jangan lepas masker. Kalau perlu nggak usah makan deh. Karena makan itulah celahnya. Karena kalau makan kita pasti buka masker kan. Jadi hanya 1 yang tertular dari 4 orang itu. Yang saya kasih kurma tadi. Yang lainnya juga makan kurma, tapi makannya di ruangan lain, sudah tidak dengan saya. Tapi kameramen itu berhadapan-hadapan dengan saya dan sempat ngobrol begitu ya. Dan akhirnya kameramen itu juga menulari keluarganya. Dia punya anak 2 orang ya. Istrinya lagi hamil juga kena. Tapi alhamdulillah semuanya tidak bergejala berat, semuanya bergejala ringan ya. Jadi bisa dibuat gambaran betapa cepat saya aja seorang sudah menularkan berapa orang ya. Tapi saya belum cerita nih, dari mana keluarga kita tertular. Nah, ini yang luput tadi saya belum sampaikan, karena itu juga selalu menjadi pertanyaan. Dari mana? Karena selama ini saya juga selalu jaga prokes, saya selalu pakai masker, selalu pakai hand sanitizer berkali-kali sampai kayak orang parno begitu ya. Tapi kenapa kok bisa tertular? Nah, ini juga ingin saya bagi ya. Kadang-kadang kita memang selalu pakai masker, keluar pakai masker, pakai hand sanitizer berkali-kali. Tapi kita lupa. Di dalam rumah sendiri, seringkali kan kita sudah tidak pakai masker. Kalau dalam rumah itulah lengah. Saya baru tahu ya bagaimana kita tertular ketika kita panik ya, ketika saya positif itu panik semua. Langsung saya bilang sopir saya, semua harus PCR, harus antigen dan PCR. Sopir saya minta PCR, dia menolak. Saya kaget kok nggak mau, saya paksa. Ya udah antigen aja, antigen juga dia menolak. Saya paksa, oh enggak ini saya positif, Bapak harus PCR juga, tidak mau. Lama-lama dia mengaku. Ternyata dia sudah positif, tapi dia tidak memberitahu kita. Saya baru ingat bahwa seminggu sebelumnya dia tidak masuk 6 hari. Dia mengaku katanya sakit pinggang karena kurang minum. Ternyata saat itu rupanya dia COVID, tapi tidak memberi informasi ke kita karena mungkin berbagai alasan ya. Mungkin dia takut kehilangan pekerjaannya atau apa. Saya sendiri nggak ngerti. Saya nggak ngerti kenapa dia tidak menginformasikan ke kita kalau kena COVID begitu ya. Jadi akhirnya seperti itulah ya. Jadi sebegitu cepatnya. Hanya karena dia hanya masuk 2 hari, 3 hari itu kita langsung ketularan semua ya. Jadi cepat sekali. Dan ketika saya tertular, saya aja seorang sudah menularkan berapa orang. Serumah itu ada 6 orang kan ya tadi. Kemudian di kameramen dengan keluarganya. Jadi 1 orang bisa sampai 10 orang lebih loh menularkan. Jadi saya membayangkan ini sampai kayak apa ya, cepatnya menular virus ini kayak film Train to Busan gitu ya. Ya. Yang sekali satu kereta jadi zombie semua. Tentu saja saya tidak menyamakan orang kena COVID kayak zombie ya. Maksud saya penularannya itu bisa secepat itu ya. Satu kena semua gitu, satu ruangan seperti itu. Jadi satu rumah pasti disapu bersih lah dengan varian Delta ini ya. Kalau dulu mungkin tidak secepat ini, tapi ini benar-benar agresif. Kita satu rumah disapu bersih. Cuman 1 saja yang lolos dari COVID ini. Jadi sekali lagi ekstra hati-hati. Kali ini tidak benar-benar tidak main-main lah. Main sapu bersih dan penularannya cepat sekali. Saya tidak tinggal serumah tentunya dengan kameramen. Saya cuma ketemu sekali saja sudah cukup membuat dia juga tertular. Jadi sekali lagi masker, meskipun sudah vaksin jangan lengah ya. Karena kameramen saya sudah vaksin, saya sudah vaksin, suami juga sudah vaksin. Jadi kunci utamanya sebenarnya vaksin itu hanya ikhtiar ya. Kunci utamanya juga masker. Meskipun sudah vaksin, maskerlah yang the ultimate ya, pencegahannya itu adalah masker. Jadi sekali lagi jangan lupa terus masker dan waspada, terutama di bukan hanya di luar saja, di dalam rumah. Kadang-kadang kita sudah sangat aware di luar prokes ya, di prokes, tapi di dalam rumah sopir banyak yang kecolongan di situ. Kalau nggak sopir, asisten rumah tangga yang pulang pergi. Teman-teman saya banyak cerita, banyak kecolongannya di sana. Jadi karena di dalam rumah kan kita lebih santai, tidak seperti di luar. Kita buka masker, kita tidak, ya justru disitulah yang paling riskan di dalam rumah sendiri ya. Karena saya di dalam mobil, jadi saya juga telepon, saya suka buka masker, ada sopir seperti itu ya. Sopir itu sebenarnya ketika
pertama pandemi sudah diberhentikan begitu ya. Tapi kemudian kita kasihan karena kan dia butuh pekerjaan. Akhirnya ya udahlah pakai sopir meskipun anak-anak sudah nggak sekolah, sebenarnya dia mengantarkan anak-anak sekolah. Tapi akhirnya ya tapi seperti itu. Jadi ya gimana ya, memang ini situasinya seperti itu. Jadi harus tetap hati-hati begitu ya. Itu tadi yang saya ingatkan ya, selain pakai masker juga jika sudah terkonfirmasi atau positif COVID harus ke dokter atau konsultasi dengan ahlinya ya. Jangan mengobati sendiri, isoman-isoman sendiri. Aduh itu bahaya deh. Karena kan kadang-kadang banyak ya anggapan saat ini bahwa ini nanti sembuh-sembuh sendiri kok, penyakit ini bisa minum-minum vitamin, berjemur, sembuh-sembuh sendiri. Aduh gimana ya, ini salah satunya saya baca di internet ada tweet dari yang viral ini dokter ya, Fahim Yunus MD ini ya. Saya bacakan, saya terdiagnosa COVID, spesialis mana yang harus saya kunjungi? Jawaban sang dokter ini, tidak perlu. Kalau usiamu di bawah 60, tidak mengkonsumsi obat imunosupresif, tidak perlu ke dokter spesialis atau obat khusus. Isoman saja selama 10 hari, rutin minum obat penurun demam, tidur cukup, dan pulihkan dirimu. Nah ini tweet-tweet semacam ini banyak juga ya yang mengatakan tanpa minum obat COVID bisa sembuh sendiri. Ya sebenarnya itu pendapat yang benar tapi keliru menurut saya ya. Benar di salah satu kasus, di kasus-kasus tertentu, tapi tidak untuk semuanya ya. Jadi harus hati-hati jangan sampai ini menurut saya pendapat yang agak menyesatkan begitu ya. Karena orang jadi menganggap enteng. Menurut saya tidak seperti ini. Jangan sampai saya kecolongan seperti saya. Jangan sampai kecolongan seperti saya di anak saya tadi itu ya. Saya nganggap nanti bisa sembuh-sembuh sendiri. Jadi yang penting itu harus ke dokter begitu ya. Begitu positif harus ke dokter. Biar dokter memberi protapnya ya. Baik itu dilihat dari darah atau paru-parunya. Karena dua itulah yang paling sering diserang oleh COVID ini. Jadi jangan mengobati diri sendiri saja begitu. Itu saja saya kira panjang sekali tadi saya sudah cerita. Semoga ini dapat diambil manfaatnya. Sekaligus saya pamit mungkin istirahat dulu ini Realita TV. Mudah-mudahan nggak lama ya. Insya Allah nggak lama-lama. Cuman saya mau masih shock ya. Masih kaget dengan The King of Surprise tadi. Saya mau menenangkan diri dulu. Mudah-mudahan nggak lama, seminggu lah kira-kira kita atau seminggu 2 minggu kita sudah bisa aktif lagi. Jadi saya datang ke studio Realita TV saat ini khusus cuma untuk cerita ini. Saya belum siap untuk mikir yang lain-lainnya, padahal banyak peristiwa yang penting, tapi tunggu dulu deh ya. Saya insya Allah segera kembali ya. Sampai jumpa. Itu terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.